Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Widayat dari Prodi Peternakan Angkatan 2021, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan dari aplikasi SPSS. Sebelumnya, pastikan teman-teman sekalian sudah memiliki aplikasinya. Jika belum, dapat mendownload atau menginstal terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasinya. Langsung saja kita buka aplikasi tersebut. Seperti inilah tampilan pada aplikasi SPSS. Kemudian langkah selanjutnya kita buat data yang akan kita hitung. Seperti data yang sudah saya siapkan ini. Kemudian data ini kita blok, lalu kita copy, kemudian kita salin pada aplikasi SPSS-nya. Langsung saja kita blok. Kemudian kita copy, lalu kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita pastekan. Nah, seperti inilah tampilan data pada aplikasi SPSS. Kemudian di sini kan datanya masih agak berantakan. Untuk itu kita dapat merapikannya pada variable view. Nah, pada kolom nama ini, kolom pertamanya kita buat responden. Untuk tipenya kita menggunakan tipe string. Mengapa demikian? Karena yang digunakan adalah huruf atau kata. Kemudian pada kolom kedua kita buat jenis kelamin. Sebelumnya jenis kelamin ini kan dua kata, yang dimana pasti menggunakan spasi. Sedangkan pada aplikasi SPSS tidak boleh menggunakan spasi. Untuk itu kita dapat mengakalinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang ketiga kita buat umur. Yang keempat kita buat pendidikan. Lalu yang kelima keterangannya pendapatan. Dan yang terakhir konsumsi. Kemudian untuk tipenya dari jenis kelamin hingga konsumsi menggunakan tipe numerik. Mengapa demikian? Karena yang digunakan adalah angka semua. Untuk dapat melihat perubahannya, kita dapat menuju ke data view. Nah, di sini sudah nampak perubahan setelah kita mengeditnya. Kemudian kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita kembali ke variable view. Kita lanjut pada data width. Width ini ialah jumlah karakter yang digunakan. Seperti pada nama ini, huruf tidak lebih dari 12 atau maksimalnya dari 12. Maka kita buat saja semuanya 12. Kemudian kita lanjut ke desimal. Desimal ialah
kita buat angka 0 semua untuk menghilangkan angka yang di belakang koma, supaya angka 0 tersebut bisa hilang. Maka kita buat 0 semua pada kolom desimal. Kemudian untuk kolom label kita lewatkan saja. Nah, dapat kita lihat perubahan pada data view. Di sini angka 0 di belakang koma sudah tidak ada. Kemudian kita kembali ke variable view. Kita lanjut ke value. Yang dirubah adalah jenis kelamin dan pendidikan. Seperti jenis kelamin kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Untuk kodenya kita menggunakan kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Langsung saja kita rubah pada kolom value ini. Untuk value kita buat 1. Kemudian pada labelnya kita buat laki-laki. Kita add-kan, lalu kita buat value 2 dengan labelnya perempuan. Kita add-kan, lalu klik OK. Kemudian pada kolom pendidikan kita edit juga value-nya dengan keterangan value 1 labelnya SD. Kita add-kan, kemudian 2 labelnya SLTP. Add-kan, terus ketiga dengan label SLTA. Lanjut yang keempat D3. Add-kan, dan yang terakhir value 5 dengan label S1. Lalu add-kan, klik OK. Nah, untuk melihat perubahannya kita dapat menuju pada data view. Di sini sudah nampak pada jenis kelamin terdapat kode 1 dan 2. Kemudian pada pendidikan dapat kode 1 sampai 5. Nah, untuk melihat keterangannya kita dapat mengklik icon pada icon ini. Nah, di sini nampak keterangan untuk kolom 1 atas nama Ira Nabila, jenis kelamin perempuan. Kemudian pendidikan SLTP dan seterusnya. Kemudian jika ingin kembali ke keterangan kodenya, kita dapat mengklik icon ini lagi. Nah, seperti inilah. Kemudian kita kembali ke variable view. Lanjut ke missing. Missing out. Untuk missing ini kita lewatkan saja. Kita lanjut ke kolom value, item kolom. Nah, item kolom ini adalah jumlah kolom yang digunakan. Kita edit aja menjadi jumlahnya 12 semua untuk menyamakan semua. Kemudian lanjut ke item alike. Di sini adalah pada responden
yang digunakan adalah left atau rata kiri. Sedangkan pada jenis kelamin hingga konsumsi kita ganti dengan rata tengah atau center. Nah, untuk melihat perubahannya, kita dapat menuju ke data view. Di sini sudah nampak pada responden karena menggunakan huruf, jadi kita menggunakan rata kiri. Sedangkan pada jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan hingga konsumsi, kita menggunakan rata tengah karena yang digunakan adalah angka semua. Kemudian kita lanjut klik variable view, lalu lanjut ke measure. Untuk responden yang digunakan adalah nominal. Jenis kelamin juga nominal. Kemudian untuk umur, scale sudah tepat. Lalu untuk pendidikan yang digunakan adalah ordinal karena per jenjang. Kemudian untuk pendapatan dan konsumsi, scale. Kemudian setelah ini kita perlu mendapatkan outputnya. Kita klik analyze, lalu deskriptif, statistik, lalu kita pilih deskriptif. Nah, di sini kita boleh memilih sesuka hati kita data mana yang akan kita hitung atau kita tampilkan. Nah, di sini saya memilih umur, pendapatan, dan konsumsi. Lalu klik option. Nah, di option ini kita boleh mengklik atau menceklis semuanya untuk melihat mainnya, zoomnya, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menceklistnya semua. Kemudian setelah itu continue, klik, lalu klik OK. Nah, teman-teman sekalian, di sini sudah nampak hasil dari data yang kita tampilkan tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.